Ini adalah makam Joko Tingkir ya, yang masa kecilnya dinamakan Karebet. Dan sini banyak sekali orang-orang yang melakukan ziarah, yaitu di makam Ci Joko Tingkir. Nama kecil Joko Tingkir adalah Mas Karebet, yaitu dari pernikahannya Ki Ageng Kebo Kenanga dengan Ratu Roro Alit, putri dari Sunan Lawu. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Oke sahabat Prosto ya, kali ini saya berada di Solo, Jawa Tengah ya, tempatnya di Sragen. Di sini ada sebuah makam, yaitu makam petilasan, yaitu Joko Tingkir. Joko Tingkir adalah putra dari Ki Ageng Kebo Kenanga ya, dari pernikahannya Roro Alit, putri dari Sunan Lawu. Dan nama kecilnya Joko Tingkir adalah Mas Karebet. Seperti apakah, kita akan mengekspor ke sini ya sahabat Prosto ya. Kita akan mengulas semua yang ada di sini di makam Joko Tingkir bersama Bloko Suto membuka untuk kita semua. Makam Sultan Hadiwijaya atau dengan makam Joko Tingkir yang terletak di Desa Butuh, Gedangan Plutuk, Kesamben, Sragen adalah salah satu objek wisata religi yang paling banyak dikunjungi dan lokasinya berjarak 16 km dari pusat kota Sragen. Kali ini saya akan mengulas tentang sejarah Joko Tingkir, di mana Joko Tingkir adalah putra dari Ki Ageng Kebo Kenanga dari pernikahannya Roro Alit, putri dari Sunan Lawu. Nama kecil Joko Tingkir adalah Mas Karebet ya. Setelah dewasa, Joko Tingkir mengabdi bersama 3 sahabatnya ya. Lantas ia pergi ke Demak melalui Kali Bengawan Solo menggunakan sebuah batang kayu atau getek. Saat menelusuri Bengawan Solo, yaitu Joko Tingkir menuju ke sebuah tempat di mana desa itu dinamakan Desa Butuh yang ada di sini ya, di pemakaman ini di Desa Butuh. Ini suasana malam ya, dimana kita berada di makamnya Joko Tingkir. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi banyak sekali buah-buahan atau makanan-makanan kalau kita ke sini ya. Jadi di sini banyak sekali orang-orang yang jualan dari berbagai macam-macam yang dijual ya. Seperti buah, ada makanan, bakso, semuanya lengkap. Jadi di sini juga banyak sekali disediakan area parkir untuk para pendatang-pendatang dari berbagai kota atau berbagai daerah. Sangat ramai sahabat Prosto ya di sini ya, tempatnya pokoknya sangat istimewa lah. Jadi kalau kita mau berziarah di sini memang enak, dan di sini juga dijamin lah, pokoknya mantap. Oke sahabat Prosto ya, kita akan terus menelusuri ke makam, yaitu makamnya Joko Tingkir.
sebelum ziarah, ini adalah pintu masuknya ya untuk menuju ke sebuah makam, yaitu makamnya Joko Tingkir. Setelah di desa Butuh ini, Joko Tingkir telah menaklukkan hati seorang raja ya, yaitu Raja Trenggono, karena berhasil menundukkan kerbau yang mengamuk, dan oleh sang raja dijadikan menantu dan menikah dengan Ratu Mas Cempaka dan diberi gelar Adipati Wijaya. Ini adalah perjalanannya Joko Tingkir ya, di mana Joko Tingkir telah menaklukkan hati seorang gadis yang ada di desa Butuh ini, di mana Hati adalah seorang anak raja ya, itu menantu dari dan menikah Ratu Cempaka dan diberi gelar Adipati Wijaya. Nah, ini adalah sebuah batu ya, yang bertulisan, di mana ada simbol-simbol tersendiri di dalam batu ini. Dan di dalam sana adalah makamnya Jaka Tingkir ya, yang ada di dalam sana. Jadi di dalam sana itu banyak sekali makam-makam atau pengikut-pengikutnya Joko Tingkir. Nanti kita akan mengulas masuk ke sana, menuju ke sebuah ruangan, yaitu di mana Joko Tingkir dimakamkan ya. Dan di sini juga berada di area perkampungan, yaitu makam perkampungan ya. Nanti kita akan menuju ke sana ya. Jadi kondisinya ini malam hari ya, sahabat Blokosto ya, makanya kita agak gelap, gambarnya itu nggak begitu terang, karena kondisinya ini sudah sore, sudah habis maghrib ya. Tetap nantikan saya di Blokosto ya untuk penelusuran kali ini yang berada di Sragen, Jawa Tengah. Sahabat Blokosto ya, ini kita memasuki area pemakamannya Joko Tingkir. Jadi kita kalau mau masuk itu harus absen dulu. Jadi kita itu nggak sembarang masuk. Jadi ada seperti batasan-batasan ya tersendiri. Dan ini adalah pintunya untuk menuju ke dalam sana. Jadi kalau kita mau berziarah, kita itu harus harus bergerombol atau bergerombol lah pokoknya di sini. Nah, jadi berbagai macam kota ya yang mau ke sini tuh. Jadi bermacam-macam dari berbagai kota yang ada di Indonesia ini ya, untuk menuju ke sebuah pemakaman, yaitu makamnya Ki Joko Tingkir. Seperti inilah di dalamnya kita ya, di dalamnya pemakamannya. Jadi kita itu harus menghormati ya. Kondisinya juga sangat tenang, karena ini adalah tempat yang dikeramatkan atau tempat yang disucikan oleh orang-orang sini. Jadi banyak sekali makam-makam yang ada di dalam sini. Dan ini adalah orang-orang yang mau berziarah, yaitu dari berbagai kota, di mana mereka melakukan ziarah ke ke makamnya Joko Tingkir yang ada di Solo, Sragen, Jawa Tengah. Di saat menjadi raja sepeninggalan Sultan Trenggono, situasi di Demak memanas ya, sahabat Blokosto ya.
menghadapi Wijaya menjadi Raden Demak dihalangi oleh kerabatnya, yaitu saudara-saudaranya yang masih satu keturunan, yaitu anak Prabu Brawijaya V ya. Jadi anak Prabu Brawijaya V, yaitu dari kerajaan Majapahit. Singkat cerita, akhirnya Joko Tingkir mengalah ya ke saudara-saudaranya. Sesingkat cerita, Joko Tingkir pergi ke Desa Butuh yang saat itu masih hutan belantara. Dan ia pun, Joko Tingkir, mendatangi dan berguru di Ki Ageng Buto yang terkenal dari murid Syekh Siti Jenar. Beliau berperan penting dalam membantu Joko Tingkir naik tahta ya, menjadi Raja Pajang sebelum meletusnya perang antara Pajang dan Mataram. Dan di depan kita ini adalah sebatang kayu ya, dimana sejarah batang ini adalah dimana batang kayu ini dibuat oleh Joko Tingkir untuk mengarungi sungai, yaitu Bengawan Solo ya, Kali Bengawan Solo. Jadi ini adalah batang kayunya yang sekarang ini masih utuh dan masih dirawat oleh warga sini. Jadi memang sejarah ya, sahabat Komposito ya. Dan di sini juga ada seperti larangan-larangan ketek yang bersejarah ini ya, sahabat Komposito ya. Makanya tidak sembarang orang untuk bisa masuk ke sini. Dan saat wafatnya Joko Tingkir dimakamkan di area pemakaman di Desa Butuh ini ya. Walaupun masih beberapa polemik dan perdebatan tentang letak asli pemakaman Joko Tingkir kali ini. Ada yang menyebutkan dimakamkan di Desa Butuh, dan ada juga tempat yaitu di Sragen. Ada juga menyebutkan di daerah Lamongan, Jawa Timur. Jadi memang di sini tuh banyak versi ya, ada dua versi. Karena di zaman dahulunya itu adalah di zaman kerajaan. Kemungkinan di zaman dulunya memang Joko Tingkir ini sering mengembara, dan akhirnya makam Joko Tingkir yang terkenal itu adalah di Lamongan. Dan ini mungkin tempat petilasan, kita juga belum tahu karena di sini juga ada makamnya, atau mungkin ini disinilah tempat makamnya Joko Tingkir. Nah, memang ini memang menjadi polemik tersendiri ya. Dan ketek-ketek inilah adalah saksi bisu di mana Joko Tingkir itu memang benar dimakamkan di sini ya. Oke, sahabat Komposito ya, cukup sekian cerita tentang Joko Tingkir dan pemakamannya Sultan Hadiwijaya ya, yang ada di Desa Butuh, Sragen. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dimana di kota Solo ini banyak sekali peninggalan di era kerajaan-kerajaan di zaman dahulunya ya. Oke, sahabat Komposito ya, cukup sampai di sini. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan namun budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Bersama Komposito membuka untuk kita semua.